Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Curhat buruh terlilit utang di 20 aplikasi pinjaman online. Itulah sebuah judul yang muncul dari sebuah surat kabar daerah baru-baru ini. Berawal dari pinjaman untuk kebutuhan sehari-hari, Fulana, perempuan yang berprofesi sebagai buruh pabrik, terjerumus dalam lingkaran utang dari 20 aplikasi pinjaman online. Tak tanggung, nilai utang yang harus ia bayar sampai mencapai puluhan juta rupiah. Padahal awal utangnya hanya sekitar 500 ribu rupiah saja. Membengkaknya utang selain karena bunga dan denda, juga dikarenakan nilai pencairan yang jauh lebih sedikit dari pengajuan. Misalnya, untuk pinjaman 1 juta rupiah, maka dana yang dicairkan hanya 700 ribu rupiah. Sedangkan nilai yang harus dikembalikan bisa mencapai 1 juta rupiah dalam kurun waktu 15 hari. Karena saat jatuh tempo, ia belum memiliki uang, Fulana pun terpaksa meminjam lagi dari aplikasi pinjaman online lainnya untuk menutupi utang sebelumnya. Kemarin sempat sampai di angka 25 juta rupiah dan ditolong oleh orang tua karena sudah tidak sanggup harus nyicil 1 juta sebulan. Saya kapok, kalau tidak ada uang untuk membayar, mending jangan meminjam, ujarnya seraya terisak. Fulana mengaku hingga saat ini masih punya utang 50 juta rupiah di perusahaan penyedia pinjaman online yang harus ia selesaikan. Sahabat, kisah tersebut adalah satu di antara ribuan kisah drama utang piutang. Dan dipastikan masih banyak ribuan kisah yang lain yang mungkin kondisinya lebih mengkhawatirkan dan menyedihkan. Apalagi di masa-masa sulit, kita mungkin dihadapkan kepada berbagai macam masalah, sehingga mau tidak mau meminjam atau menangguhkan pembayaran. Tetapi bagaimana ketika kita tidak mau banyak utang, sedangkan keperluan semakin menumpuk? Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang maha baik, menciptakan manusia sebagai makhluk yang bersifat ijtimai atau sosial. Artinya, satu sama lain saling membutuhkan, tidak dapat melepaskan diri dari yang lainnya, dan tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Untuk itu, Islam mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk cara bermuamalah yang satu dengan yang lainnya. Di antaranya, Islam mengatur cara berutang piutang. Dalam Al-Baqarah 182-183 dijelaskan ketentuan dan syarat pinjam-meminjam, menyewa, berjual beli, atau bermuamalah lainnya yang tidak dapat dibayar tunai pada saat itu. Pada ayat itu pun dijelaskan pentingnya ada catatan yang jelas, saksi yang jujur, dan barang jaminan yang dapat diandalkan. Tidak hanya urusan mencatat. Pada ayat yang lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan riba dan menganjurkan banyak bersedekah. Artinya, perlu adanya sifat tolong-menolong di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang meminjamkan, jangan berbuat zalim sehingga melipat gandakan kelebihan utangnya atau riba. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Maka jika kamu tidak meninggalkan perbuatan riba, ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Jika kamu bertaubat, maka bagimu pokok hartamu. Kamu tidak zalim,
juga tidak dizolimi. Dan jika orang yang berutang itu dalam kesukaran, maka berilah ia tangguh sampai ia berkelapangan. Dan menyedekahkan sebagian atau semua harta lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Karena orang yang tenggelam dalam utang itu wajib ditolong. Bahkan ia termasuk orang yang berhak menerima zakat. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang melepaskan satu kesusahan seorang muslim dari kesusahan dunia, maka Allah akan melepaskan satu kesusahannya dari kesusahan pada hari kiamat. Barang siapa yang membebaskan utang seseorang, maka Allah akan membalasnya di dunia dan di akhirat. Dan barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupinya di dunia dan akan mengampuninya di akhirat. Allah itu akan menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya. Hadis riwayat Imam Muslim. Disyariatkan ketentuan-ketentuan muamalah di atas bukan berarti kita bebas berutang dan meminjam tanpa perhitungan. Karena orang yang berutang berkewajiban untuk membayar utangnya. Bahkan sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang berutang tetapi bermaksud untuk tidak membayar, maka dia itu adalah pencuri. Rasulullah SAW menganjurkan agar kita sering berdoa kepada Yang Maha Kaya dengan doa yang diajarkan Rasulullah SAW. Allahumma inni a'udzubika min dhala'id dain. Ya Allah, sungguh aku berlindung kepadamu dari lilitan utang. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar terhindar dari lilitan utang, karena dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan memberi jalan keluar. Apakah dengan menambah rezeki, atau mengurangi keperluan, atau mungkin dengan cara yang lain, sehingga kita tidak tenggelam dalam utang. Di antara ikhtiar-ikhtiar yang perlu dimaksimalkan adalah selain mendekatkan diri pada Allah, maka syukurilah hidup ini seperti apa yang Allah berikan kepada kita. Nikmati serangkaian kenikmatan yang Allah hadiahkan pada kita. Jangan mudah mengeluh, jangan mudah berputus asa. Dan mudah-mudahan rasa syukur itu mengantarkan kita menjadi orang-orang yang qanaah. Dan akhirnya tidak memaksakan diri dengan cara memperbanyak pinjaman dan menumpuk utang-utang kita. Allahumma inni a'udzubika min dhala'id dain. Ya Allah, sungguh aku berlindung kepadamu dari lilitan utang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.